Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, saya Heti Yulistina, CGP Angkatan 7, SD Negeri 1 Bawang Tirtomulyo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya bersama Bu Desi Natalia. Beliau adalah guru kelas 1B. Apa kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Amin. Jadi begini Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Nah, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi Bu adalah sebagai persiapan sebelum Bu Desi melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk apa persiapan itu? Nah, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada murid Ibu. Ibu siap ya Bu? Insya Allah siap. Siap. Jadi yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan, yang akan saya lakukan kegiatannya nanti itu ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu melalui pengamatan di video, peserta didik mampu atau mengidentifikasi tugas dan peran dari kegiatan keluarga di dalam keluarga. Yang kedua, melalui LKPD, peserta didik menganalisis sikap dan tugas dari peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi ada dua ya Bu ya, ada Ya. dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama melalui pengamatan dari video. Ya. Nah, itu anak-anak bisa mengidentifikasi sikap dan tugas dari peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua melalui LKPD tadi ya Bu ya, melalui LKPD murid dapat mengidentifikasi, menganalisis sikap dan tugas keluarga. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tersebut. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini saya ada dua aspek ya Bu ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri saya nanti akan memberikan tugas pada peserta didik atau siswa itu untuk menyebutkan siswa atau peserta didik mampu menyebutkan tugas dan sikap apa saja dalam peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk aspek pengetahuan. Untuk yang aspek keterampilan dari LKPD tadi, siswa atau peserta didik mampu mencocokkan bagian-bagian dari gambar dan tugas dari masing-masing peran keluarga tersebut. Baik, berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai ada dua aspek tadi ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Baik, yang pengetahuan adalah Ibu akan memberikan tugas kepada murid Ibu ya Bu ya, menyebutkan tugas dan sikap anggota keluarga gitu Bu ya. Kemudian yang keterampilan anak akan diberi LKPD tadi Bu ya, untuk mencocokkan gambar dan tugas setiap anggota keluarga. Betul. Jadi yang selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk nanti Ibu mengajar di kelas?
Untuk strategi yang saya persiapkan dalam nanti kegiatan yang akan dilakukan, pertama itu dalam pembuatan RPP, di mana nanti ada pendekatannya melalui apa. Di sini saya pendekatannya akan mengambil dari saintifik. Kemudian untuk metodenya saya mengambil untuk metode pengamatan, penugasan, serta tanya jawab. Kemudian untuk modelnya sendiri itu saya ambil model PBL atau problem based learning. Jadi untuk strategi yang telah Bu Desi siapkan adalah yang pertama menyusun RPP ya Bu ya. Menyusun RPP dengan pendekatan saintifik. Kemudian metode yang akan Ibu gunakan adalah penugasan, Tanya jawab, dan pengamatan. Kemudian untuk media pembelajaran, model ya Bu ya. Untuk model pembelajaran Ibu akan menggunakan PBL ya Bu ya. Problem based learning. Kemudian itu satu lagi tinggalannya Bu ya. Untuk media pembelajaran itu saya ada dua, yaitu yang pertama melalui gambar foto keluarga yang utuh, ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian foto yang terpisah tersendiri, ayah, ibu, anaknya. Kemudian yang kedua melalui video. Baik, jadi untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan ada satu tadi berupa gambar-gambar foto keluarga yang secara utuh, kemudian ada foto keluarga yang secara terpisah, dan juga video pembelajaran itu ya. Nah, Bu, kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah setelah ini disusun, setelah direncanakan, mungkin hari Selasa besok ya, tanggal 16 ya Bu ya. Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, insya Allah besok bisa langsung dilaksanakan, karena besok juga kebetulan di kelas ada jam pelajarannya di jam pertama dan jam kedua. Jadi Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu di hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di kelas 1B. Iya, di kelas 1B. Jadi begini Bu, nanti setelah saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, nah kita akan melanjutkan yaitu percakapan pasca observasi. Jadi setelah saya mengobservasi Ibu di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, itu yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Ya, itu. Jadi Bu, ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan pra observasi ini? Dari apa yang didapatkan dari percakapan kita ini ya Bu ya, mungkin yang saya dapatkan mendapatkan gambaran tentang besok, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan. Dan yang kedua, bisa dari percakapan ini bisa langsung dipersiapkan apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dipersiapkan lagi untuk nanti di kegiatan besok hari Selasa. Terima kasih Bu, alhamdulillah sekali. Jadi dari percakapan ini Ibu akan menjadi lebih siap begitu ini ya? Intinya lebih siap, lebih matang, bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Desi atas kerjasamanya. Baik, terima kasih. Tersebut tadi adalah percakapan kami pada percakapan pra observasi kelas. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Dan depan, gerak.
Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya Bu Guru minta tolong sama Farhan ya untuk memimpin doa sebelum belajar. Ayo Farhan, silakan. Pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang semua hari ini? Alhamdulillah.
Ibu adalah Bu Raisa. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai peran anggota keluarga. Yuk, mari disimak videonya. Mari kita bahas tentang peran anggota keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang disebut sebagai keluarga inti. Sementara kakek, nenek, paman, dan bibi merupakan anggota keluarga besar. Nah, sekarang mari belajar tentang peran anggota keluarga. Yang pertama adalah ayah. Tugas utama ayah sebagai kepala keluarga adalah bekerja untuk mencari nafkah. Jadi, tugas ayah adalah 1. Menjadi pemimpin keluarga, 2. Mencari nafkah, dan 3. Memberikan perlindungan. Kemudian, ibu selain sebagai seorang ibu, ia juga merupakan seorang istri yang bertugas untuk mengurus rumah tangga. Maka, tugas ibu adalah 1. Menjadi pendamping ayah, 2. Mengurus rumah tangga, dan 3. Mendidik dan mengasuh anak-anak. Nah, untuk anak, tugas utama dari seorang anak adalah belajar dengan rajin agar bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sedangkan tugas anak dalam keluarga adalah 1. Belajar dengan rajin, 2. Menghormati orang tua, dan 3. Membantu orang tua. Kesimpulannya adalah ayah sebagai kepala keluarga memiliki peran untuk memimpin anggota. Pendamping ayah memiliki peran untuk mengurus rumah tangga dan juga membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan anak sebagai buah hati dan pelengkap dalam keluarga bertugas untuk berbakti dan juga membantu orang tua. Sebagai anggota keluarga, sudah sepatutnya kita paham dan bertanggung jawab terhadap peran masing-masing. Kemudian, kita harus bisa saling menyayangi sesama anggota keluarga. Sekian video penjelasan singkat mengenai peran anggota keluarga. Semoga dengan adanya video ini akan bermanfaat. Saya, Ella Kawardani, selaku penyusun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kita belum ada teks ya. Itu tadi video yang menjelaskan tentang peran tugas keluarga. Coba ibu mau tanya, tugas ayah tadi apa? Tugas utamanya tadi
1. Menjadi pendamping ayah. Kedua, mengurus rumah tangga. Dan ketiga, mendidik dan mengasuh anak-anak. Nah, untuk anak, tugas utama dari seorang anak adalah belajar dengan rajin agar bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sedangkan tugas anak dalam keluarga adalah 1. Belajar dengan rajin. Kedua, menghormati orang tua. Dan ketiga, membantu orang tua. Kesimpulannya adalah ayah sebagai kepala keluarga memiliki peran untuk memimpin anggota keluarga. Untuk ibu yang merupakan pendamping ayah memiliki peran untuk mengurus rumah tangga dan juga membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan anak sebagai buah hati dan pelengkap dalam keluarga bertugas untuk berbakti dan juga membantu orang tua. Sebagai anggota keluarga, sudah sepatutnya kita paham dan bertanggung jawab terhadap peran masing-masing. Kemudian, kita harus bisa saling menyayangi sesama anggota keluarga. Sekian video penjelasan singkat mengenai peran anggota keluarga. Semoga dengan adanya video ini akan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabiku. Ya, Bu. Berjumpa dengan saya Hetty Yulistina, CGP Angkatan 7 SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi berbasis coaching. Dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Usyun Subadial, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Desi Natalia. Saya sebagai coach, kemudian pengajar praktik saya sebagai observer, dan rekan sejawat saya sebagai coach. Baik, Ibu Desi sudah siap? Siap. Apa kabar hari ini, Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu juga Bapak pengajar praktik, Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Desi sudah menyempatkan waktunya saat ini bersama kami, saya dan juga pengajar praktik untuk melakukan percakapan pasca observasi berbasis coaching untuk refleksi dan validasi. Jadi Bu, pada kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik berbasis coaching atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi Bu ya, saya sebagai observasi kemudian Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah Bu, apa nih yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran? Itulah setelah melakukan pembelajaran pertama lega ya. Kemudian yang kedua bahagia dan puas dengan pembelajaran ini kemarin karena berjalan baik dan berjalan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan baik dan berjalan lancar Bu ya. Kemudian proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Pembelajaran yang dilaksanakan baik prosesnya kalau dari saya, menurut saya ya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Tapi saya merasa masih banyak kekurangannya, masih belum maksimal, masih belum sempurna karena banyak yang perlu harus diperbaiki. Di bagian apa Bu yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki itu saya lihat dari anak-anak ya, dalam kesulitan anak-anak menerima materi atau pelajaran yang disampaikan karena dari anak-anak sendiri pemahamannya, kemampuannya itu kan beda-beda, tidak sama dengan yang lain. Jadi pembelajaran yang dilakukan tersebut sudah baik, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, yaitu dari anak yang beragam tingkat pemahaman di dalam menerima pembelajaran seperti itu ya. Terus bagaimana tercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita diskusikan pada obrolan pra-observasi kemarin? Kalau dari saya maunya skalanya ya, tujuan dan pencapaiannya sih ya itu tadi belum, menurut saya belum maksimal, belum terlalu sempurna tujuan pembelajaran ataupun dari area pengembangannya itu. Jadi memang perlu butuh perbaikan dan perbaikan. Kemudian Ibu area pengembangannya bagaimana? Area pengembangannya Untuk area pengembangannya sendiri kemarin kan diminta anak-anak itu untuk menyebutkan itu dari aspek pengetahuan
ya. Nah, untuk rentang keberhasilan ibu mengajar itu ada di skala berapa? Kalau pinginnya ya di angka 80 ya, cuman karena ternyata pada kenyataannya pada dasarnya belum maksimal, jadi mungkin ada di 70 di skala 70. Kalau di persental ya 70. Skala yang ibu anggap ini hasil pembelajarannya. Nah, rencana tindak lanjut nih, apa yang akan ibu lakukan ke depannya? Rencana tindak lanjut yang pertama, meningkatkan komunikasi itu menjadi prioritas pertama untuk mereka. Yang kedua, melakukan evaluasi, asesmen evaluasi untuk memberikan untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu melakukan pendampingan khusus untuk anak yang kemampuannya rendah. Biasa sekali ibu rencana tindak lanjut yang akan ibu lakukan. Nah, dari rencana ibu ini pembelajaran yang seperti apa yang akan ibu lakukan? Pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti melaksanakan atau akan membuat pembelajaran yang berdiferensial di mana secara bertahap, secara berkelanjutan untuk memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Luar biasa sekali. Jadi rencana pembelajaran yang akan ibu lakukan berikutnya adalah menerapkan pembelajaran dengan mengadakan diferensiasi konten sesuai dengan minat dan kesiapan belajar murid tentunya Bu ya, sehingga mereka nanti dalam pembelajaran bisa lebih maksimal. Terus kapan Bu kira-kira ibu akan memulai rencana itu tersebut? Ya, insya Allah kalau bisa sih segera ya. Jadi kalau bisa segera kita bisa tahu kemarin dengan sekarang tuh ada perubahannya nggak sih dengan pembelajaran kita yang hari ini gitu. Jadi segera mungkin ya Bu ya, karena pembelajaran yang menampilkan diferensi konten itu memang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu ibu dalam menjalankan solusi tadi? Kira-kira siapa Bu di sekolah kita yang Menurut saya tidak lain tidak ini ya, sepertinya guru-guru senior yang bisa untuk diajak mencari solusi, kolaborasi, karena kalau guru kita di sekolah guru senior tentunya sudah pasti banyak pengalamannya. proses kita cik hari ini nih, apa yang sudah ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Dari sini saya mendapatkan tentang sebuah diskusi di mana kalau ada permasalahan di kelas bisa didiskusikan dan bisa dicarikan solusinya atau permasalahan dari suatu masalah yang ada di kelas. Biasa ibu ya, jadi dari obrolan ini Bu Desi bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang ibu hadapi di kelas gitu ya Bu ya. Semoga ini dapat memberikan manfaat untuk saya dan ibu ke depannya dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita di kelas ya. Dan proses